Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke, teori atom Dalton ini awal abad 19-an Masehi. Dari teori itu bisa menghasilkan hipotesa. Ini berpikir deduktif, ya. Berpikir deduktif. Hipotesa atom Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Pejal ini tidak berongga, ya, seperti tolak peluru. Nah, ini model atom Dalton, ya. Misalkan ini ada suatu zat logam Na ditambah dengan gas Cl2, ya. Nah, logam Na kalau diperbesar mungkin demikian, ya. Ini gambarnya adalah atom-atom Na. Nah, karena hipotesa Dalton ini bola pejal, ini digambarkan sebagai bola-bola, ya. Nah, bola-bola seperti ini. Sehingga model atomnya adalah bulat padat, Ini kalau zamannya Dalton ini ketika Dalton nggak setuju, ya, nggak setuju ada gas dalam bentuk Cl2, ya. Karena menurut Dalton bagian yang terkecil itu ya monoatomik. Nah, menurut Dalton, ya. Nah, sehingga dia agak setuju, ya, untuk Cl2-nya. Lalu atom X dan atom Y, misalkan demikian, ya. Ini sifatnya beda, ya. Dari segi misalkan dari segi masanya, ya. Lalu bisa bergabung membentuk molekul X2Y. Kelebihannya, teori atom Dalton ini mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom, ya. Mulai dari 300-an sebelum Masehi sampai dengan 19 Masehi itu kan 2000-an tahun, ya. Orang belum minat membahas tentang atom. Tapi sejak Dalton ini mengemukakan teorinya, teori atom Dalton, nah ini mulai makin banyak yang minat meneliti tentang atom. Kelemahannya, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik, ya. Nah, pada saat itu sudah diketahui gejala listrik oleh Faraday, ya. Nah, Faraday bisa melakukan elektrolisis. Nah, ini nggak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori atom Dalton. Nah, lebih lanjut, ya, banyak kelemahan berikutnya, ya. Ada atom yang nomor atomnya sama tapi nomor masanya beda. Namun beberapa pokok teori atom Dalton itu masih digunakan. Dari teori tadi kan teori atom Dalton. Lalu Dalton ini berhipotesis. Dia berpikir menggunakan kekuatan rasionalnya, dua unsur atau lebih bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya apa? Kalau kita tadi dari hal yang paling mudah dulu, ya. H2O. H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen. Bisakah H2O ini jadi yang lain? H3O plus. Hah? Oke. H3O plus gak masuk. H3O plus. Tapi kalau H3O plus ini ke ion, ya. Oke, bisa juga, ya, H3O plus. Nah, kalau yang netral yang terdiri dari H dan O, berarti apa? H2O2. Pinter. Apa namanya? Peroksida. Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Oke, sip, ya. Nah, dia masih berpikir seperti itu, ya. Nah, jangan-jangan bisa ini membentuk lebih dari satu senyawa, ya, dari unsur yang sama. Ternyata setelah diteliti, diverifikasi, dia melakukan penelitian, percobaan, hasilnya ketemu, ya, hasilnya terbukti, ya, hipotesisnya diterima, sehingga hipotesis Dalton itu menjadi hukum, ya, menjadi hukum kelipatan perbandingan atau dikenal dengan hukum Dalton. Oke, hukum kelipatan perbandingan Dalton, ya.
atau hukum Dalton ya, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Ini untuk karbon monoksida dan karbon dioksida, berarti perbandingan C dan O-nya ya. Kalau di karbon monoksida, kalau dari segi jumlah atomnya perbandingannya 1:1 ya, dari segi jumlah atomnya di sini ya. Kalau dari karbon dioksida ini 1:2. Oke, contoh ya. Coba Anda hitung ini ya. Dua sampel senyawa yang berbeda dari nitrogen dan oksigen ini mempunyai komposisi di bawah ini ya. Nah, tunjukkan bahwasanya senyawa di bawah ini mengikuti hukum kelipatan perbandingan ya. Dan tentukan juga rasio dari oksigen pada kedua senyawa ini. Oke, silakan. Apakah benar mengikuti hukum kelipatan perbandingan ya? Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur yang satu yang bersenyawa dengan sejumlah tertentu unsur lain merupakan bilangan yang mudah dan bulat ya. Walaupun ini nilainya ini koma-koma ya. Nah, coba Anda hitung apakah nanti juga nilainya jadi bulat ya. Nah, nanti Anda cari perbandingan rasio dari oksigen pada kedua senyawa tersebut. Oke, ada yang bisa menjawab? Yang dilakukan pertama kali berarti membuat satu unsurnya pada kedua senyawa tersebut menjadi sama ya. Nah, jadi sama perbandingannya ya. Kira-kira dijadikan berapa supaya enak? Kan yang ditanyakan perbandingan oksigen. Perbandingan oksigen ya. Berarti perbandingan N-nya dibuat sama atau beda? Sama. Sama. Kira-kira dibuat berapa? Ya terserah Anda, tapi yang paling enak itu dibuat jadi satu, kan gitu ya. Nah, coba Anda buat perbandingan N-nya ini, atau massa N-nya itu jadi satu ya. Nah, supaya ini massanya jadi satu, ini kan senyawa A ya. Nah, ini jadikan satu, berarti ini jadinya berapa? Gimana caranya? Berarti dibagi berapa ini? Ting, ting. Supaya ini satu berarti dibagi. Oke, supaya ini nanti hasilnya sama dengan satu, ini juga buat hasilnya sama dengan satu. Karena apa? Karena kan yang ditanyakan perbandingan oksigennya. Nah, yang ditanya itu ini ya. Nah, ini nanti perbandingannya berapa, ini juga berapa. Nah, kan gitu. Berarti ini kita buat satu. Supaya ini jadi satu, berarti diapakan teman-teman? Dibagi atau dikali? Dikali. Dikali berapa, Kak? Kurang lebih 0,8. Dikali kurang lebih 0,8. Dikali 0,8. Nah. Lalu berarti ini diapakan? Diapakan ini? Yang di sini? Itunya dibagi-bagi. Bagi? Nggak adil dong. Yang satunya dikali, yang satunya dibagi. Adil jika ya, kali dan baginya sama nanti hasilnya ya. Nah, hasilnya dalam artian itu misalkan ya, yang paling gampang ini bukan dikali ya. Ya bisalah dikali, tapi dikali 1/1,206. Atau, nah tadi kan saya sebut dikali ya. Nah, dikali 1/2. Tadi berapa? 1,206. Kan gitu ya. Nah, ini nama lainnya kan, ini dibagi dirinya sendiri, kan gitu ya. Nah, supaya satu kan dibagi dirinya sendiri. Begitupun ini dibagi 1,651. Kalau ini dibagi 1,206, berarti ini pun ini harus dibagi 1,206 ya. Nah, coba Anda lakukan seperti itu ya.
Nah, ini dibagi 1,206 ini jelas 1, ini dibagi 1,651 ini jelas 1 juga. Nah, berhasil kita ya membuat N-nya jadi 1. Sekarang ini yang Anda lakukan ya, ini dibagi 1,206. Nah, kenapa Pak? Ya karena ini tadi dibagi 1,206. Nah, kita harus sama dalam perbandingan itu ya, ketika melakukan operasi matematiknya ya. Oke, ini Anda bagi dengan 1,651. Oke, perbandingannya berapa? Yuk, sudah saya bantu tadi. Setelah ketahuan ini, misalkan ini X, ini Y, nah, berarti ini perbandingannya ya. Perbandingannya. Lalu Anda jadikan bilangan bulat ya. 2, 3 Pak. Yang A itu 2, yang B-nya itu 3. 2, 3, itu duanya 2, apa namanya, ada komanya atau enggak itu ya? Ya, ada komanya. Ada komanya. Yang bawahnya itu ada komanya juga. Iya, ada komanya. Nah, 288, 2/3. 2/3. Benar 2/3? Kita coba lihat ya. Oke, ternyata perbandingannya 4/5 ya. Tinggal Anda buat ya seperti ini ya. Ini dibagi dengan dirinya sendiri, lalu supaya jadi 1, lalu ini pun demikian ya. Nah, ini dibagi dengan 2,284, ini jadi sekian. Nah, ini kan kalau dibagi dengan 0,5an ya. 0,25 ini berarti ini 4, ini 5. Oke, berarti perbandingannya adalah 4/5. Ternyata hipotesisnya itu benar sehingga menjadi hukum ya, hukum kelipatan perbandingan.